Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Peti Puji Astuti, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kalikalong, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Adapun pertanyaan pemantik untuk modul 2.2 ini adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah, seorang guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid dan pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah, meningkatnya kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah, dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan bagi murid sehingga dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal, serta menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur yang dapat membawa perubahan positif bagi murid baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna, serta menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional, dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE dalam kelas dan sekolah. Guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya atau kodrat alam. Anak juga akan memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur sehingga akan tercipta belajar yang bermakna, aman, nyaman, dan menyenangkan serta mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dan modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional membuat seorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila,
baik melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik pembelajaran, maupun menciptakan iklim kelas dan penumbuhan budaya sekolah. Kaitan pembelajaran modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu melalui PSE dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta pendekatan inquiry apresiatif bagja, guru akan mampu menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya sekolah. Pengejawantahan visi tersebut akan terwujud melalui PSE yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran modul 1.4 budaya positif dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu melalui PSE, baik guru maupun murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ketika budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan dan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Kaitan pembelajaran modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakteristik murid. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah dapat membantu guru dalam mengidentifikasi dan mengenali karakteristik, perasaan, dan emosi murid. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid agar pembelajaran menjadi bermakna, semakin menyenangkan, dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena jika mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik, dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional akan dibarengi dengan berkembangnya secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengetahuan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung perwujudan well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid adalah: yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya.
Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat adalah yang pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga, berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Bapak Ibu guru hebat, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.